Halo, dari saya Mata Momol. Hari ini saya akan memperlihatkan kepada kawan-kawan bahwa di depan saya ini adalah sebuah waduk peninggalan zaman Belanda. Selamat menyaksikan dan selamat menonton perjalanan saya untuk mencari dan memperlihatkan kepada kawan-kawan sebuah waduk peninggalan peninggalan Belanda. Inilah kawan-kawan. Aduh, salah seret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan perjalanan melihat sebuah waduk rawa. Kita mulai trek dari sini, kita berjalan. Halo guys, ikuti terus perjalanan saya akan menuju sebuah wisata, yaitu sebuah waduk atau rawa. Ikuti terus perjalanan dan lihat penampakannya. Nah, itu ada orang yang lagi nongkrong. Inilah guys penampakannya sebuah waduk. Ada cerita sedikit kawan-kawan. Ini bagi yang sudah pernah datang ke sini, mungkin sudah tidak asing lagi. Tetapi bagi yang belum pernah datang ke sini, mungkin juga penasaran, ingin lihat. Ada cerita sedikit bahwa waduk ini konon katanya, kata orang-orang tua zaman dulu atau sesepuh-sesepuh zaman dulu, ini adalah peninggalan Belanda. Dan waduk ini untuk pengairan sebuah persawahan di areal bawah. Saya juga kurang paham di areal bawah sana, dan masih ada sampai sekarang, tapi saya tidak bisa menjelaskan, cuma masih ada gitu aja. Ini memang benar peninggalan orang Belanda, tetapi pekerjanya mungkin orang pribumi atau orang kampung situ. Waduk ini terletak di daerah Jawa, khususnya areal daerah Pati. Waduk ini memang sangat indah sekali guys. Pinggirnya dikelilingi pepohonan atau pegunungan. Pepohonan-pepohonan yang rimbun dan hijau, dan gunung yang menjulang tinggi. Wah, ini dulunya mungkin sebuah sungai, banyak sungai oleh orang Belanda, lalu dibendung, dibikin sebuah waduk karena ada rencana untuk pengairan di areal bawah. Waduk ini sudah terkenal di mana-mana guys, sudah terkenal di mana-mana. Mungkin sudah banyak orang yang tahu waduk ini. Waduk ini sangat lebar sekali guys. Daerah situ dinamakan Rawa, daerah desa Rawa. Makanya waduk itu, ya mungkin desa itu juga ngikut nama dari Rawa itu. Mungkin, saya juga kurang paham. Katanya orang dulu yang dan nyambung cerita, pembikinan waduk itu katanya nggak pakai pasir atau nggak pakai apa guys, katanya pakai tanah liat. Tapi tanah liat itu ditumbuk sampai halus berbulan-bulan katanya,
entah ya, mungkin ada campurannya tapi saya juga kurang tahu. Itu dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita, katanya yang bikin itu orang pribumi atau orang kampung situ. Ya mungkin orang kampung mana-mana sih, pokoknya orang pribumi lah. Orang pribumi itu orang kampung situ, orang daerah situ, areal wilayah situ. Dan waduk ini memang sangat kokoh sekali. Gak tahu sih gimana caranya orang Belanda bikin sesuatu bisa awet sampai sekarang. Gak apa yang dibikin kita juga kurang tahu. Bahwa peninggalan Belanda ini sekarang jadi pariwisata, buat wisata, dikunjungi berbagai daerah ke daerah yang datang ke sini untuk melihat atau untuk hiburan, tua atau muda datang ke sini melihat. Ini juga kadang untuk mancing juga, ada gedekan-gedekan itu untuk mancing, ada pemancing, entah itu sore atau siang juga, saya juga kurang tahu. Waduk ini sekarang sudah ramai jadi pariwisata, dikunjungi berbagai macam daerah. Ternyata kalau dipikir-pikir, banyak orang yang mau hiburan ke luar negeri atau kemana, padahal aslinya di tanah tercinta kita itu banyak suatu keindahan-keindahan yang belum pernah ke explore oleh media. Banyak keindahan-keindahan, keistimewaan-keistimewaan di tanah kelahiran kita. Rawa ini dikelilingi pepohonan yang hijau rindang, juga dikelilingi sebuah pegunungan-pegunungan. Rawa ini sebenarnya sangat indah sekali, guys. Cuma banyak ranting-ranting yang di situ. Tetapi kalau secara dekat ini sangat indah sekali, guys. Kita harus bisa memanfaatkan di areal Jawa atau tanah kelahiran kita. Kalau ditelusuri secara mendetail, itu banyak peninggalan-peninggalan, sejarah-sejarah orang zaman dulu yang sangat indah, yang masih banyak sekali tersembunyi. Rawa ini atau waduk ini untuk pengairan itu sampai jauh sekali, ya. Pokoknya airnya ini sampai jauh sekali. Tidak tahu kenapa orang Belanda zaman dulu punya pemikiran yang sangat luas, terpikirkan untuk membendung sebuah sungai-sungai, dibendung jadi sebuah waduk atau rawa. Kita juga kurang memahami pemikiran orang Belanda sudah sampai segitunya, guys. Itu zaman tahun berapa itu kan?
Kalau orang pribumi kita belum nyampe seperti pemikiran seperti itu, guys. Tapi orang Belanda sudah punya pikiran yang sangat luas sekali. Memang yang pekerjanya orang pribumi situ atau orang Jawa situ sendiri, dan peninggalan ini juga peninggalan orang pribumi juga, guys. Peninggalan orang Jawa juga. Benar yang memandori atau mengarsiteki itu orang Belanda, tapi pekerjanya asli orang pribumi atau orang Jawa asli. Juga zaman dulu mungkin tidak ada pemikiran, mungkin zaman dulu waktu bikin ini juga susah sandang, susah pangan, mungkin sangat terkoso sekali, guys. Tapi kan pemikiran itu tidak tahu kalau suatu saat barang yang dibikin secara susah payah itu akan jadi petilasan atau peninggalan anak cucu sampai sekarang, dan sampai diabadikan dan jadi sebuah wisata atau pariwisata. Dilihat berbagai macam daerah ke daerah lain yang menonton dan melihat peninggalan Belanda plus juga peninggalan orang Jawa juga, pribumi Nusantara, bangsa Indonesia. Dan ini sudah berabad-abad tahun, berpuluh-puluh tahun masih kokoh dan masih kuat, juga masih indah dan semakin indah dikunjungi orang dari dalam pulau atau luar pulau, mengunjungi, penasaran, ingin melihat peninggalan nenek moyang kita. Kalau orang sekarang ini tidak akan mungkin terpikirkan untuk membuat macam ini, dananya berapa miliar. Tapi orang dulu, zaman dulu, mungkin entah itu kerja paksa atau dibayar atau cuma dikasih makan, kita juga enggak tahu. Faktanya juga kurang tahu, kita tidak berani menyebutkan karena kita tidak memahami, karena saya atau kita juga tidak ahli sejarah. Kita hanya bercerita kulitnya saja, bukan dalamnya atau bukan dagingnya. Kalau menceritakan dagingnya atau dalamnya itu mungkin ahli sejarah. Karena kita tidak ahli sejarah, kita hanya cerita kulitnya atau luarnya saja. Yang kita bahas peninggalannya siapa, dan keindahan-keindahan ini yang tersembunyi di areal Jawa. Di daerah sini, guys, itu banyak keindahan-keindahan. Ada ini namanya Waduk Rawa, juga ada Waduk Gembong, juga ada namanya tuh di gunung itu namanya Tretes air terjun, ya. Kita tidak yang bisa kita videokan atau kita syuting hanya Waduk Rawa saja, ya. Kita explore hanya Waduk Rawa saja. Kalau Waduk Gembong atau air terjun Tretes itu belum kita explore atau kita syuting atau kita videokan, belum bisa. Entah kapan kita juga tidak tahu. Yang
hanya bisa kita videokan hanyalah ini saja, namanya waduk rawa. Ini dibendung katanya, konon katanya itu pakai tanah liat dan dihalusin berbulan-bulan untuk supaya biar lengket, untuk direkatkan ke batu-batu itu. Kenyataannya tapi kuat ya, kuat kenyataannya, nyatanya kuat. Kalau kita telusuri di areal ya ndak jauh-jauh juga dari waduk rawa ini juga, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan orang zaman dulu yang sudah saya sebutkan tadi. Kayak nama Tretes itu guys, air terjunnya itu sangat tinggi sekali. Saya juga pernah ke sana dulu, tapi dulu belum punya HP yang, belum musim-musim HP yang bagus-bagus, belum bisa untuk di shooting, dan elektronik juga waktu itu belum memadai. Waduk rawa ini sangat bagus sekali. Mungkin yang sudah pernah datang ke sini mungkin sudah biasa, sudah tidak heran lagi karena sudah pernah datang ke sini. Tapi yang belum mungkin juga penasaran kayak apa waduknya ini. Jangan bosan-bosan guys untuk menonton video saya, karena kita akan mencoba mencari hal-hal yang tersembunyi, karena video kita itu video campuran, jadi ya macam ini guys. Waduk ini dikelilingi jalan guys, jadi jalan itu mengelilingi membulat bundar, ke pinggir-pinggirnya itu muter tuh dikasih jalan. Jadi kalau orang yang ingin lihat itu bisa muter naik motor atau mobil, bisa muter-muter ini waduk ini. Kalau waktu ramai ya ramai banget guys, juga banyak orang berjualan di situ. Ini terlalu pagi guys, makanya makanya sepi. Ini pagi, ini tadi saya mulai video ini belum jam 6, ini belum, baru jam 5.40 berapa gitu tadi, lupa saya. Selamat menikmati guys sajian saya di bulan suci Ramadan ini saya sajikan. Ini bagi yang belum pernah lihat secara langsung, biar lihat, atau yang orang yang cuma mendengar saja nama waduk rawa, cuma mendengar dari mulut ke mulut, belum pernah melihat. Ini biar dia memahami dan melihat melalui video ini. Mungkin kalau ada sedikit-sedikit yang melihat waduk rawa,
di video cuma sedikit saja, cuma sedikit berapa menit saja, tetapi sekarang saya bikinkan 1 jam biar agak memahami yang menonton video ini. Bagi yang belum pernah melihat atau yang cuma pernah mendengar atau cuma yang pernah melihat di video ini, saya sajikan waduk rawa biar yang cuma mendengar dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita, biar tahu oh macam ini, begini bentuknya waduk rawa. Biar begitu guys. Tujuan saya macam itu guys. Macam ini, bahwa sejatinya waduk rawa ini pinggirnya dikelilingi atau dibikin jalan dan dikelilingi pepohonan yang rindang di pinggir-pinggir itu, dan sebuah gunung-gunung yang mengelilingi waduk rawa ini. Waduk rawa ini kalau sore sangat ramai sekali, apalagi hari apa gitu, sangat ramai sekali. Terkhususkan bagi orang yang belum pernah melihat waduk rawa atau yang cuma mendengar dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita. Saya pribadi Mata Mumul menyajikan atau memperlihatkan waduk rawa yang asli dan yang sesungguhnya. Selamat menonton kawan-kawanku yang belum pernah melihat atau cuma baru mendengar dari mulut ke mulut atau cerita ke cerita. Saya sebagai seorang YouTuber nama Mata Mumul menyajikan untuk kawanku, penontonku yang senantiasa setia menunggu atau menonton video-video saya. Semoga sehat selalu, semakin sukses dan berkah. Karena video ini juga khusus untuk semua orang, tapi terkhusus bagi penontonku yang belum pernah melihat atau cuma mendengar ke mulut, dari mulut satu ke mulut satu atau dari cerita satu ke cerita satu, biar melihat. Makanya saya bikinkan sebuah video yang lumayan panjang dan saya syuting dari pojok sana ke pojok situ. Jadi biar kawan-kawanku tahu bahwa saya Mata Mumul sangat setia kepada teman-temanku yang sejati dan sangat istimewa. Kadang saya syuting dari pojok sana tadi, lalu berputar sedikit demi sedikit untuk biar mendetail melihat bahwa sesungguhnya guys, terlihat hijau itu pepohonan yang mengelilingi waduk rawa. Bahwa sesungguhnya waduk rawa itu dikelilingi pepohonan dan gunung-gunung
atau jurang-jurang. Itu sangat lebar sekali guys, sangat lebar sekali. Sesungguhnya bahwa di daerah Jawa atau tempat tinggal kita ternyata terdapat atau tersembunyi yang belum pernah tereksplor atau belum pernah terekam kamera atau belum pernah divideokan karena belum ada yang tahu. Sebenarnya itu sangat banyak sekali sebuah peninggalan-peninggalan orang zaman dulu yang sampai sekarang masih eksis atau masih ramai dikunjungi orang dikarenakan petilasan yang sangat indah dan istimewa, sangat banyak sekali aslinya di daerah kita. Banyak sekali peninggalan kakek kita zaman dulu. Waduk rawa ini sampai sekarang juga masih airnya dimanfaatkan untuk pengairan, pengairan mungkin sekarang untuk pengairan padi, mungkin yang nanam padi di daerah bawah sana, entah ini sampai mana airnya, mungkin airnya itu sangat jauh sekali, itu pasti. Tapi saya tidak bisa memberi ukuran atau panjangnya, tetapi pasti dan positif 100.000% sangat jauh sekali, sampai sekarang masih eksis dan masih dimanfaatkan sampai sekarang. Itu 1000%, entah jauhnya itu dari sampai mana, berapa meter, berapa kilo, dapat jauh, tetapi itu 1000%, juta, miliar persen, sangat jauh sekali. Itu persennya ribuan, sampai sekarang masih eksis dan dimanfaatkan oleh penduduk kampung yang terlewati oleh pengairan waduk ini. Masih, dan nenek moyang kita zaman dulu yang ikut bekerja membuat waduk rawa ini. Semoga diampuni segala dosa-dosanya dan dimasukkan surganya Allah, berkah keluarga yang ditinggalkannya. Karena apa? Karena mengasih petilasan atau peninggalan untuk anak cucunya sampai sekarang. Itu sangat fenomena dan istimewa, sampai sekarang bisa dinikmati semua orang. Tidak disangka dan tidak dinyana-nyana, peninggalan nenek moyang kita masih bisa dinikmati sampai sekarang. Nenek moyang kita itu sesungguhnya ngasih petilasan atau peninggalan-peninggalan yang sampai sekarang masih banyak sekali yang belum tereksplor atau terekam kamera. Masih banyak sekali aslinya. Tapi keterbatasan kita juga tidak tahu. Mungkin ahli sejarah mungkin tahun berapa nanti akan membedah atau bisa mengeksplor
mengeksplor peninggalan nenek moyang kita. Nanti kita akan tunggu ahli sejarah sejati yang sangat hebat dan kuat, yang sangat menjunjung tinggi, yang sangat menghormati sebuah seni budaya atau peninggalan nenek moyang kita zaman dulu. Kalau ahli sejarah mungkin akan diabadikan dan akan disenangkan atau diperlihatkan kepada kita semua. Ini betul-betul terletak di areal Jawa. Mungkin aslinya guys di daerah luar itu lebih banyak petilasan atau sebuah peninggalan orang tua kita zaman dulu, nenek moyang kita zaman dulu itu lebih banyak di areal tanah Jawa, Indonesia Raya kita tercinta. Indonesia Raya tercinta. Karena apa? Orang luar dulu pernah menjajah atau datang ke negara kita. Kan petilasannya kan ada di negara kita tercinta Indonesia Raya Merdeka. Jadi dia tidak membuat petilasan di wilayahnya sendiri, malah membuat petilasan di negaranya orang lain. Makanya itu petilasan atau peninggalan sejarah-sejarah itu lebih banyak di areal negara kita Indonesia Raya Merdeka. Sangat viral sekali kontennya Mat Temumul sejati, Mat Temumul yang sangat sejati, waki-waki betul demi kawan-kawan yang belum pernah melihat secara langsung waduk rawa atau yang cuma baru mendengar dari mulut ke mulut. Sekarang dia pasti tahu, sudah melihat dan pasti tahu bahwa aslinya dia atau peninggalan ini akan tersimpan dan sangat bagus sekali. Waduk rawa ini saya rekam dan saya video untuk biar tahu dan kawan-kawan melihat waduk rawa ini sangat fenomena dan sangat indah sekali, sangat indah sekali di kawan-kawan. Kita akan menghargai atau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan bagi seluruh dunia, bahwa sesungguhnya Indonesia Raya kita tercinta memiliki sebuah tempat wisata atau tempat-tempat peninggalan atau petilasan
nenek moyang kita zaman dulu itu tidak ternilai harganya. Seperti contohnya rawa yang saya upload ini, itu peninggalan zaman dulu yang harganya sangat tidak ternilai harganya gitu guys. sangat jos gandos oleh-oleh, jos gandos oleh-oleh. Dengan video ini mewakilkan kepada kawan-kawan bagi yang belum pernah melihat waduk rawa atau yang baru mendengar-dengar saja dari cerita ke cerita orang lain, saya Mata Momol mewakili untuk kawan-kawan, karena juga ada penguploadan mungkin di YouTube atau di Facebook atau di aplikasi-aplikasi mana tentang waduk rawa. Tetapi saya Mata Momol khusus untuk kawan-kawan supaya video ini juga untuk semua kawan-kawan saya, penonton saya, subscriber saya, tapi terkhusus bagi orang-orang yang belum pernah melihat atau yang baru cuma mendengar ke mulut 1, ke mulut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 100. Ini biar melihat secara detail, supaya melihat bahwa Mata Momol asli sayang sama kawan-kawan semua, demi kawan-kawan semua atau demi kakek-kakek semua. Mata Momol rela pagi-pagi betul belum jam 6 sudah memperlihatkan atau menyoteng video tentang apa itu sebuah waduk atau rawa yang sudah viral dan terkenal di mana-mana. Tetapi ini rahasia sekali, ini sangat rahasia. Ini sangat fenomenal. Dengan video ini, selamat menonton kawanku. Video ini khusus saya bagikan satu persatu ke kawan-kawan yang menonton video yang ini. Semoga atau supaya teman-teman itu kawan-kawan, biar kawan-kawan semua senang sekali, biar senang sama Mata Momol telah disuruh gitu guys. Karena ini video ini tontonlah guys, saya dengan susah payah
menonton video saya. Ini sangat indah sekali dan sangat istimewa, kawan-kawan. Ini benar-benar sebuah tempat rekreasi atau hiburan yang sangat indah sekali. Kalau orang daerah situ, tempat itu kalau dimanfaatkan, dibikinkan sebuah kapalan, mungkin bagus sekali kawan-kawan. Kapalnya nanti bisa untuk keliling muter, sangat bagus sekali kawan-kawan. Sangat oke dan sangat bagus sekali kawan-kawan. Sebuah petilasan atau penilasan orang zaman dulu memang benar-benar indah dan awet sekali. Karena apa? Dulu belum ada bahan pengawet. Kalau orang sekarang ya tidak awet karena sudah ada bahan pengawet. Katanya kalau ada bahan pengawet katanya awet, tapi ternyata tidak awet. Katanya orang dulu belum ada bahan pengawet, tapi petilasannya sangat awet sekali. Kalau petilasan orang sekarang, contoh rumah, berapa bulan berapa tahun sudah hancur lebur. Karena apa? Sudah ada bahan pengawet. Tetapi kalau petilasan orang dulu, walaupun orang dulu belum ada bahan pengawet, tetapi petilasannya sampai sekarang berpuluh-puluh tahun, ratus-ratus tahun itu sangat awet sekali, awet sekali. Makanya pada orang zaman dulu, pejuang-pejuang zaman dulu, sesepuh-sesepuh zaman dulu harus kita hormati sampai sekarang dan kita doakan sampai sekarang. Dan harus kita junjung tinggi petilasan orang zaman dulu. Kita rawat, kita jaga, karena petilasan orang dulu itu bukannya awet saja, tetapi bisa dinikmati dan dilihat keindahan-keindahannya. Karena petilasan orang zaman dulu atau nenek moyang kita zaman dulu bikinnya itu sepenuh tenaga, dan walaupun bahannya yang dibikin itu seadanya, tidak ada bahan lain, cukup tenaga manual, tetapi sangat awet sekali dan bisa dinikmati sampai sekarang, bahkan bisa untuk tempat pariwisata. Maka itu memang kadang orang sekarang memang bisa membuat apa saja, bisa membuat gedung tinggi menjulang, bisa membuat gedung di atas air atau di atas gunung atau di dalam air atau di dalam gunung. Itu bisa orang sekarang, positif bisa, 1000% bisa. Tetapi masalah keawetan itu tetap tidak kalah sama orang zaman dulu. Walaupun ngeyelnya macam mana, orang sekarang bisa membuat jalan di dalam air, jalan di atas udara, jalan di dalam gunung atau di atas gunung, tapi materialnya dong
Apa saja alatnya dong? Alatnya memakai alat berat dong, atau memakai bahan-bahan istimewa dong. Kalau orang zaman dulu, tenaganya tenaga manual, campurannya apa adanya, tetapi masalah awet tidak terkalahkan atau tak tertandingi, karena yang bisa dinikmati sampai sekarang anak cucu kita itu petilasan orang zaman dulu. Contohnya macam rawa ini, waduk rawa ini. Kalau petilasan orang sekarang nggak ada. Kalau orang sekarang tidak bisa dibikin petilasan. Kalau dipikirkan aneh, kawan-kawan. Orang zaman dulu misalnya bikin macam mana, itu apa adanya, tenaga manual, bahan apa adanya. Tetapi kok bisa ya keawetannya itu beribu-ribu juta tahun bisa, tidak bisa terguncang gempa atau apapun, walaupun kena gempa atau ya guncang gempa ya bisa lah, karena itu kan sudah ada yang ngatur kan. Tapi kalau walaupun terguncang gempa atau terguncang apa banjir atau apa saja itu, tetapi kok tetap tahan ya, padahal material ya apa adanya, tenaga manual, aneh ya. Tetapi kalau diselidiki atau diresapi, dia itu kan mungkin dengan doa, ritual-ritual doa, meminta kepada Yang Maha Kuasa supaya awet, bisa dinikmati anak cucu kita. Itu guys. Sangat bagus sekali, memang benar, keindahan petilasan yang dibikin oleh orang Jawa atau orang pribumi, nenek moyang kita. Memang benar-benar mantap, sangat mantap sekali. Wah, anak lanang asli, anak lanang guys. Itulah yang menemani saya kadang ikut bikin konten, pegang HP, yaitu guys, itu andalan saya. Kemanapun saya pergi, anak lanang itu selalu hadir, selalu ada. Di mana mata momol berada, disitulah anak lanang yang sangat jos, gandos, dan kuat menemani saya sebagai ayah, bapaknya atau pakenya. Selalu ada di situ. Itulah mata momol guys, asli mata momol. Yang punya channel ini itu orangnya. Semua video yang saya bikin, mau video itu ada tulisan KJ Tunnel atau kejutan, itu asli yang punya itu guys, orangnya guys, mata momol. Semua video original mata momol, bukan orang lain. Saya berani bersumpah, video saya semuanya orang ini yang bikin, asli mata momol, sangat asli. 1000 miliar juta dolar Amerika Serikat, rupiah, ringgit, dolar, rupiah, semua asli yang punya mata momol. Asli guys.
asli, sangat asli. Semua video saya berani bersumpah juta miliar dolar Amerika Serikat, ribuan juta miliar persen. Orang itu tadi mata mumul asli. Kalau asli saja kan kurang bagus guys. Banyu ini tutul saya. Tiada terbatas miliar, tak terbatas dunia. Banyu ini ditutul ke persen asli. Kepiatis orang itu tadi yang punya. Ini selakno ini loh. Semua video yang ada di channel Bejal ke Tambang Madu. Hangat. Orang itu guys. Asli guys. Sangat asli. Ini kulo yang marayu. Tidak cuma 1% atau 1000%, juta persen enggak terima. Sedunia, satu dunia, sealam dunia atau sealam dunia persen. Rusak iku sealam dunia itu miliar aja guys, triliun guys. Iya, bu pidak apa bu pidak ku, Bang? Video semuanya itu yang bikin itu tadi orangnya Mata Mumul asli. Berani garang sudah berani bersumpah asli. Video semua yang ada di channel Tambang Madu itu punyanya Mata Mumul orang itu tadi. Dikarenakan jarang terlihat karena kameramen Mata Mumul, pemainnya Mata Mumul, dan yang pengeditnya Mata Mumul. Dan produsernya Mata Mumul. Semua Mata Mumul, semua Mata Mumul. Dan saksikan terus ya. Yang sangat indah sekali. Memang keindahan peninggalan zaman dulu itu memang kelihatan sederhana guys, tapi sederhana tapi mengesankannya tiada tara. Sedangkan bikinan-bikinan orang sekarang memang kelihatan sangat mewah, tapi mewahnya itu mewah semacam memang kelihatan wow, tapi wownya itu wow saja. Kalau bikinan orang sekarang itu memang wow, tapi kalau bikinan orang dulu, kalau bikinan orang sekarang tuh macam gini guys, wow gitu guys. Tapi kalau bikinan orang zaman dulu macam ini, wow, itu dia itu macam tahan lama itu guys. Ya cuma ini kono ya Pak, aduh karo Pak bagus sekali. Keindahan tempat rekreasi yang original itu memang. Panjang tuh lembut. Apa iku Bu? Apa Bu bidak-bidak Bang isor Bang? Iya boleh. Tekan kan, enggak. Tekan ah. Tapi kok ngapel lama kok. Bagus sekali. Nah, itu guys. Tonton terus. Apa enggak pikir aku. Video sayang. Yang akan memperlihatkan sebuah keindahan yang tersembunyi di
antara Indonesia atau Pulau Jawa. Aku pakai barin Itu guys. dalam kapal. Ini pagi betul ya. Belum jam 6 ini. Maksudnya belum jam 6 itu saya track dari waktu pertama kita track di situ. Itu belum jam 6. Orang aku. Jangan better sekolah aku Gitu, sih. maksudnya gitu, guys. Iya, cuma tos itu kaping. Waktu kita pertama kali track, kamera mulai berjalan. Itu belum jam 6. Mereka orang-orang ngomong. Terima kasih guys. Bisa- Dari bisa saya ngomong Mata apa-apa, Mumul. Dengan Hari gambar ini yang tonton video saya dan ikuti Tentang terus channel saya wisata untuk atau keindahan melihat peninggalan zaman dulu itu. satu keindahan Saking di indahnya. alam Kalau bikinan orang asli sekarang tuh kan Peninggalan begini kan. Gitu. Oh Belanda. indahnya gitu kan. di Tapi kalau orang dulu bikinan Jawa orang dulu tuh Tengah, kan Kota Pati, oh, Kecamatan Telebulu, indah. areal Waduk Rowo. Gitu. Selamat Jadi menyaksikan itu dan halus. ikuti perjalanan saya untuk Kalau orang bikinan orang mencari sekarang itu bagus tapi dan kasar. memperlihatkan kepada kawan-kawan keindahan-keindahan yang asli di Tidak bisa tanah seperti Jawa, orang dulu. wilayah Jawa. Bagus ya Oke halus. guys, cukup sekian dari saya Mata Mumul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Oke cukup sekian. Memang terlalu indah. Dari gunung, dari suci, dan ada pemandangan yang sangat indah. Dan jika aku membayangkan aku berada di pantai sedang berenang. Jika saja aku meminum es kelapa. Halo, dari saya Mata Mumul. Hari ini saya akan memperlihatkan kepada kawan-kawan bahwa di depan saya ini adalah sebuah waduk peninggalan zaman Belanda. Selamat menyaksikan dan selamat menonton perjalanan saya untuk mencari dan memperlihatkan kepada kawan-kawan sebuah waduk peninggalan Belanda. Inilah kawan-kawan. Aduh, salah seret. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Mata Mumul. Hari ini saya akan memperlihatkan kepada kawan-kawan bahwa di depan saya ini sebuah waduk peninggalan Belanda. Selamat menyaksikan. Belennya lemah. Niku. Napa ae sih kok daging kelek. ayo, wes ayo. Cepet ayo.
mau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, naik kene. Ya. Wis balik. Wis balik. Balik. Halo dari Sayam. Aku dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya di Reski Channel. Dan kali ini ada tukang pijit. Matamu mau menjadi tukang pijit yang terkeren, yang ada paling keren di dunia, yang dia tuh tukang pijitnya sakti banget. Empuk pijitnya, nggak ada lawan pijitnya. Nggak ada lawan, guys. Lihat. Keren banget, guys. Yang mau pijit minta sama ke Matamu mau ya kan? Matamu mau tukang pijit. Bisa pijit sembarang deh, ngawang loro dipijit. Banyak kan bayaran nih. Berbagai macam pijit ya. Pijit tangan, sikil. Sembarang dengar. Pijit yang penting wangi pijit. Wah, rasa cerita mana. Pijit wangi rasa cerita aja. Mas pateni sik tak warai sik carane.